Generasi nyinyir yang dipimpin oleh Rocky Gerung telah merambah ke berbagai macam warga dan khususnya para pemuda itu sudah teracuni dengan nyinyiran kepada pemerintah. Pemerintah sewa 1.000 unit mobil untuk HUT RI di IKN. Wah, banyak duit nih. Emang investornya udah banyak ya? Ini orang gila banget, beneran. Uang dari pajak kita dihabiskan Jokowi untuk ambisi gilanya, men. Bagaimana tidak, coba? Jokowi sewa 1.000 mobil untuk HUT RI di IKN. Budgetnya bukan main-main. Tipe mobil yang disewa adalah mobil Alphard. Budgetnya 25 juta per hari. Lu bayangin 25 juta per unit dikali 1.000 unit. 25 juta dikali 1.000 unit. Hasilnya 25 M, 25 miliar. Pratikno membantah kalau pemerintah akan menyewa Alphard per hari 25 juta. Pada kenyataannya, pemerintah menyiapkan bis listrik untuk digunakan para peserta upacara. Bahkan untuk sidang pun sudah menggunakan bis listrik. Tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Jadi kita bagi-bagi tugas. Sewa-sewa tersebut bagaimana? Oh, kalau itu kan kalau penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara ya. Nggak ada masalah, setiap tahun juga begitu. Itu dikritik terlalu mahal gitu Pak, 25 juta per hari untuk Alphard gitu. Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Jadi bukan Alphard yang digembar-gemborkan, namun demikian adalah bus listrik yang membawa para menteri. Dan otomatis daripada celotehan ataupun nyinyiran seperti pembenci Presiden Jokowi tentang IKN yang akan menyewa 1.000 Alphard itu terbantahkan sudah, di mana para menteri menggunakan bis untuk menuju istana IKN. Jadi nyinyiran mereka memang ya tanpa alasan ya. Namanya juga orang benci begitu ya. Jadi bis inilah bis listrik dari Bluebird yang membawa para peserta sidang. Ini AHY ini ya. Para menteri untuk ke Istana Garuda ya, dalam rangka makan bersama, makan malam ya. Dan dalam persidangan juga menggunakan bis listrik begitu ya. Generasi nyinyir yang dipimpin oleh Rocky Gerung telah merambah ke berbagai macam warga dan khususnya para pemuda itu sudah teracuni dengan nyinyiran kepada pemerintah. Pemerintah sewa 1.000 unit mobil untuk HUT RI di IKN. Wah, banyak duit nih. Emang investornya udah banyak ya? Bukannya belum ada investor, ini kok udah umbar-umbar uang banyak. Aduh, mendingan dialihkan ke subsidi sembako atau BBM nih, yang harga sembako ini udah banyak melonjak. Atau aku punya ide nih, kenapa nggak pakai mobil SMK aja? Di era yang itulah diantaranya para warga yang sangat nyinyir sekali ya kepada pemerintah ya. Dan tentu saja tidak akan puas ya. Dan tentu saja hal ini ya samalah dalam arti generasi Rocky Gerung telah merambah kepada warga ya. Begitu sangat nyinyir sekali. Dan tentunya pemerintah sewa 1.000 unit mobil untuk HUT RI di IKN, Alphard 25 juta sehari. Aduh, nggak bener ini. Yang mana zaman sekarang itu ekonomi susah banget guys, PHK di mana-mana kayak gitu. Nih pemerintah kita lagi-lagi menghamburkan anggaran secara cuma-cuma nih. Pemerintah sewa 1.000 unit mobil untuk HUT RI di IKN.
harga tipe Alphard itu 25 juta sehari untuk sewanya. Alphard 25 juta sehari. Coba kita cek. Aku habis cek untuk tipe Alphard sehari itu di daerah Jogja ya ini 1,5 sampai 3 juta per hari. Untuk tipe Pelfire itu 1,3 sampai 2,8. Nih, per minggunya aja nih, ambil aja yang paling mahal nih, 8 sampai 16 juta per minggu. Sedangkan per bulan nih, ambil aja 25 sampai 50 juta, itu sehari 25 juta. Lalu kita dengar nih tanggapannya nih dari istana. Sewa Alphard per unit 25 juta untuk head RI di IKN, kata Muldoko. Beliau adalah kepala kantor staf presiden. Buat kemerdekaan tak ada yang mahal. Maaf Pak, tunggu dulu Pak. Bukan itu yang dipermasalahkan, adalah bukan kemahalan. Ini kan terlalu jelas markup-nya, penggelembungan anggarannya. Ya korupsi lah ibarat dikata Pak. Bukan, aduh kok gini sih mental pejabat gini. Ini siapa sih? Presiden, aduh malu banget. Itu tadi harga di IKN itu Alphard itu memang mungkin seperti itu. Itu kan untuk umum, tetapi kan pemerintah tidak memutuskan. Itu kan memutuskannya tetap pakai bus begitu ya. Kita lihat waktu menteri-menteri sidang kabinet kan menggunakan bus ya, bukan Alphard. Kebencian sangat mendalam sekali mereka-mereka ya, generasi Rocky Gerung begitu ya. Ini orang gila banget, beneran. Uang dari pajak kita dihabiskan Jokowi untuk ambisi gilanya, men. Bagaimana tidak, coba. Jokowi sewa 1000 mobil untuk HUT RI di KN. Budgetnya bukan main-main. Tipe mobil yang disewa adalah mobil Alphard. Budgetnya 25 juta per hari. Lu bayangin 25 juta per unit dikali 1000 unit. 25 juta dikali 1000 unit. Hasilnya 25 M, 25 miliar. Hanya untuk sewa mobil doang. Itu belum lagi biaya-biaya yang lain. Semua itu menggunakan duit rakyat. Demi terlihat berhasil membangun IKN, segala cara dilakukan oleh Jokowi. Padahal investor tidak ada yang mau masuk dalam membangun IKN ini. Itulah warga yang begitu sangat terpengaruh dan terpercaya dengan media-media yang mungkin juga nyinyir. Itu kan memberitakan di Kalimantan Alphard harganya 25 juta per hari gitu loh. Kalau pemerintah kan memutuskannya pakai bis gitu loh. Jadi kan pemerintah belum pasti atau tidak tentu menyewa Alphard. Kan di sana emang harganya mahal di Kalimantan. Beda dengan di Jawa, di Jogja itu harganya lebih murah di Jawa begitu ya. Di Kalimantan berbeda karena di sana itu daerah tambang, hotelnya saja mahal. Sekarang di IKN persewaan tempat tidur motel ya, tempat kos saja sudah mahal di sana begitu Mas Bro. Jangan dibandingkan dengan di Jawa. Kalau di sana emang mahal gitu ya. Dan itu harga pasar bukan harga markup gitu. Itu bukan yang pemerintah itu enggak. Di sana emang harganya segitu di Kalimantan. Kalau di Jawa mungkin sekitar 1 juta sampai 5 juta. Itulah kalau orang-orang picik ya seperti Rocky Gerung begitu sangat benci sekali di dalam membandingkan gitu ya. Ya, misalnya gini, harga cabai 100 juta. Terus belum tentu kan setiap orang itu makan cabai kan, ada yang makan cabai mules dan belum tentu. Jadi harga Alphard di sana 25 juta per hari sewanya. Tapi kan pemerintah belum tentu menyewa Alphard, tentunya kan malah menyewa bis begitu ya, bis Bluebird gitu ya. APBN kita habis demi IKN, ibu kota korupsi Nusantara. Kacau banget. Kacau banget ini ya. Aduh, parah. Kalau bicara tentang ini, IKN, iya, kenapa? Nggak ada investornya, Pak. Oh, terus siapa?
Nggak ada. Itu pada kemarin pada datang 9 naga, ada videonya viral pada datang. Pak Jokowi itu mau ngejar 17 Agustus. Iya. Mau buka di situ which is 3 minggu lagi. Iya. Artis-artis pada datang happy. Ya, motoran. 9 naga datang sana. Datang ada videonya viral. Iya, tahu. 9 naga datang. Artis-artis datang motoran. Iya. Saya juga bisa ke sana dong kalau cuma ke sana doang. Lo iya dong. Oh iya. Ya kalau cuma ke sana doang bisa kan? Iya, bisa. Gua sama lu ke sono gitu. Bisa. Ya, bikin konten. Wah, Didi nih sama lu datang sana apa segala macam. Bisa kan cuma datang Bisa. doang. Kalau 9 naga 99-nya invest di situ. Untuk apa kemarin ke Uni Emirat Arab nawarin DKI? Ya nambah Harusnya lagi. udah ketutup dong. Ketutup bos. Kurang kali duitnya. Ketutup bos. Gue tahu persis apa yang terjadi di balik layar. Dari awal itu udah bermasalah. Hari pertama di Nusantara, Jokowi ingin IKN kota tanpa kejahatan sama sekali. Gimana caranya? Awal pembangunannya aja udah pakai kejahatan. Anggar undang-undang, AMDAL belum dibikin, udah jalan. Gimana caranya? Kota tanpa kejahatan. Gimana? Gusur rakyat yang ada di sana. Mulanya aja begitu, cuman berharap menjadi kota tanpa kejahatan. Yang di luar IKN tuh emang udah banyak kejahatan gitu. Sampai punya harapan kayak gitu di IKN. Mikir, mikir. Bahasa sederhananya gini nih. Lu perampok, lu pembunuh, lu pemerkosa. Terus lu ucuk-ucuk bilang, semoga keluarga gua nggak jadi kayak gua gitu. Perampok, pembunuh, pemerkosa. Nggak bisa, ada hukum karma tuh kayak begitu. Makanya tobat, tobat. Ya, itulah para pembenci pemerintahan Presiden Jokowi yang dengan seenaknya mengatakan kalau Pak Jokowi disamakan dengan perompak, perampok, pemerkosa dan lain sebagainya. Ini sungguh sudah tidak etis begitu ya, tak pantas lah. Jangankan membenci kepada Presiden Jokowi yang membenci kepada kepala desa saja, kepada tetangga, mengucapkan dengan kata-kata seperti itu juga tidak pantas lah. Janganlah seperti itu. Pak Jokowi itu berusaha untuk mencari investor. Ya ada yang datang, ada yang tidak, itu wajar saja. Dan juga tidak ada paksaan. Gitu loh, namanya juga investor. Jadi yang namanya Ibu Kota Nusantara ada namanya Pusat Inti Pemerintahan, PIPP ya. Itu tidak boleh investor masuk begitu, apalagi dari luar bro ya. Kalau PIPP, pusat inti pusat pemerintahan, itu tetap ya APBN gitu loh. Kecuali kalau sudah di lingkaran kedua, mungkin di garis kedua ada lingkaran bisnis, itu baru nanti investor dari luar masuk begitu. Kalau pusat inti pemerintahan ya tetap APBN dong. Masa mengandalkan investasi dari Cina? Emangnya kita nggak malu ibu kota Nusantara kok dibiayai Cina, ya toh, atau Arab Saudi kan enggak. Istana Negara tetap dibiayai oleh APBN karena itu mengandung rahasia-rahasia negara. Nah, kalau yang bangun nanti kok ya pemerintah misalnya Cina, ya rahasia kita semuanya ya diketahui dong sama Cina, sama Arab, sama Jepang begitu, ya enggak gitu. Jadi yang namanya Istana Negara, kantor DPR, kantor Wapres, rumah-rumah menteri, ya itu ya harus APBN dong. Masuk dibiayai oleh Salim Group ya enggak mungkin. Lah kalau hotel-hotel itu investor lokal. Suaminya atau istri ke IKN. Ya udah sekarang gantian deh Pak. Bapak jangan bawa anak Bapak atau keluarga Bapak ke dalam pemerintahan. Aman ya, ada berita goblok, tolol, kocak, gila, nggak masuk akal. Kementerian PAN RB usul Sri Mulyani, ASN yang pindah ke IKN dapat 100 juta. For what? 100 jutanya buat apa? ASN itu dia digaji oleh negara, aturannya sudah berlaku, wajib terima dan bersedia ditempatkan di mana-mana. Mau di IKN, di AKON, AKOKON, KKKN, semua wajib gitu. Jadi 100 jutanya buat apa? Ada aja ya ide buat korupsi. Enak banget kalian gunain uang rakyat, pajak yang dibayarkan oleh rakyat hanya buat bikin sesuatu yang udah mutlak, nggak bisa digugat, bisa dilakukan tanpa keluarin uang, kalian keluarin uang. Nggak semua hal harus transaksional, bos. Lu kocak lu, sempat jadi lu, gua ajak ring tinju lu yuk.
Tahan bang, tahan. Habis gue baca berita ini, gue ada satu prediksi atau tebak-tebakan menarik yang kemungkinan bisa bikin Prabowo gagal dilantik bulan Oktober besok. Nah, sekarang coba lu baca statement dari Pratikno ini. Dia bilang belum bisa mastiin kapan Prabowo akan dilantik. Ingat, dia bilang belum bisa mastiin. Berarti secara nggak langsung bisa diartiin dia nggak tahu kapan Prabowo akan dilantik. Bukan bilang nggak tahu di mana Prabowo akan dilantik. Itu aneh. Karena kalau dalam aturan KPU, lampiran PKPU nomor 3 tahun 2024 yang ditetapkan sama Ketua KPU, Prabowo itu bakal dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Fix, no debat. Kenapa Pratikno malah bilang nggak tahu kapan dilantiknya? Ini kan lucu. Gue nggak tahu apakah ini emang strateginya Pak Lurah yang nekat pengen nambah episode atau cuman suatu kebetulan doang. Ini adalah Jakarta. Dulu dia adalah ibu kota. Dengan disahkan RUU DKJ oleh Jokowi, berarti statusnya Jakarta sebagai ibu kota udah dicabut. Oke, paham ya? Berarti sampai detik ini Indonesia tuh nggak punya ibu kota. Nah, berdasarkan aturan pelantikan presiden itu harus dilakukan di ibu kota, disaksikan oleh semua anggota DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lain-lainnya. Sedangkan sampai detik ini, Jokowi belum teken kepres IKN jadi ibu kota yang barunya. Itu artinya, status IKN juga digantung. Jakarta juga digantung. Jadi, ibu kotanya yang mana? Terus kalau ceritanya kayak gitu, Prabowo bakalan dilantik di mana dong? Nah, kayaknya ini jadi kuncian Jokowi ke Prabowo untuk negosiasi ulang. Coba lu lihat lagi tagline-nya Prabowo Gibran pas kampanye. Dia pakai tagline itu melanjutkan. Bener gak? Bahkan sampai dipasangin sama anaknya Jokowi. Dan digaungkan para bucin juga sama. Prabowo akan melanjutkan program-programnya Jokowi. Jadi bisa diartikan kalau Prabowo adalah tangan kanannya Jokowi sebagai calon yang akan dikasih tongkat estafet keberlanjutan. Dan bahasa kasar dari tagline melanjutkan itu sebenarnya kalau menurut gue adalah mau jadi boneka. Nah, after kelar Pilpres, kayaknya Prabowo and the gang ngeluarin sinyal gak mau jadi bonekanya Jokowi. Mereka punya target sendiri. Dan kayaknya sinyal itu ditangkap sama Jokowi dan mungkin ada bentuk negosiasi ulangnya itu kayak begini. Kalau lu nggak mau dijadiin boneka, ya lu nggak bakalan dilantik dan gue lanjut jadi 3 periode. Terus tebak-tebakan gue tentang kemungkinan Pak Lurah mau nekat 3 episode ini diperkuat dengan berita ini. Karena untuk memuluskan jalan Jokowi naik 3 periode itu harus amandemen Undang-Undang 1945. Kan itu namanya ngerubah aturan dari maksimal dari 2 periode jadi 3 periode dan seterusnya. Nah, sebagai penutupnya, tebak-tebakan gue ini bakalan terbukti atau tidak ya tinggal tunggu waktu. Kan sekarang udah bulan Agustus, tinggal 2 bulan lagi sebelum pelantikan. Kalau tebak-tebakan gue bener kejadian ada penundaan pelantikan, ini nggak bisa ditoleransi sama sekali. Ini harus dilawan. Titik. Apa lo? Ada fenomena yang sedang terjadi saat ini di media sosial, yaitu semakin banyaknya masyarakat yang secara masif dan berani, yang semakin kritis, semakin vokal, semakin cerdas dan kreatif mengkritik Presiden Jokowi. Justru ketika beliau sebentar lagi akan pensiun. Padahal kan sewajarnya kalau mau ada perpisahan itu, kita akan mengenang momen-momen indah kita bersama Presiden Jokowi. Biasanya kan kalau akan berpisah dengan seseorang, kita malah mau memaafkan dan melupakan kesalahannya, kemudian mengingat kebaikannya. Tapi ini nggak ada loh yang begitu. Maksud gue, ada apa ini? Apa segitu gagalnya Presiden Jokowi sehingga sebegitunya kalian membenci beliau? Apa sebegitu tidak nyamannya hidup kalian bersama dengan Presiden Jokowi selama 2 periode? Memang apa sih dosa-dosa Presiden Jokowi sehingga akumulasi kekecewaan kalian begitu memuncak? Sehingga kalian mau memastikan kalau semua kekecewaan kalian terlampiaskan sebelum Presiden Jokowi lengser.
Maksud gue, apa kalian nggak sayang sama Presiden Jokowi? Apa beneran nggak ada kebaikan beliau untuk bangsa ini? Apa nggak ada kebijakan beliau bagi kesejahteraan kalian? Apa bener-bener nggak ada? Kalian pikir nggak ada sama sekali? Kalau menurut kalian emang nggak ada, ya udah, lanjutkan kritik kalian. Kalian sudah benar.